Kalau saya amati, ya, kontennya Lita Gading ini saya kategorikan sebagai pendapat. Kalau Ahmad Dhani kan mengatakan ini melindungi anak, ya bukan ke orang tuanya, bukan. Nah, berarti tuduhan apa yang dilakukan, yang disampaikan Lita Gading? Nah ini yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ini sebetulnya psikiater atau buzzer. Perseteruan panas antara musisi legendaris Ahmad Dhani dan psikolog Dr. Lita Gading masih menjadi buah bibir perbincangan publik. Terlebih lagi, belum lama ini pihak Lita Gading sudah muncul angkat bicara dan menentang keras sederet tudingan yang dilempar Dhani. Bukan itu saja, dalam konferensi pers yang mereka selenggarakan tempo hari, pihak Lita Gading pun mengutarakan kesiapan mereka untuk menghadapi laporan polisi yang sudah resmi dilayangkan Ahmad Dhani. Namun, bulatnya keyakinan Ahmad Dhani untuk memperkarakan Lita Gading ternyata mendapatkan sorotan khusus dari advokat Tony RM. Ya, mantan kuasa hukum Peggy Setiawan dalam kasus Cirebon itu memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan Dhani. Lantas benarkah laporan Ahmad Dhani akan berujung sia-sia? Seperti apa penjelasan hukum Tony RM? Apakah Lita Gading tersebut pantas atau tidak, itu dalam mengomentari, ya, berpendapat pantas atau tidak, maka akan terjadi perdebatan. Ada juga bilang yang pantas, ada juga bilang yang tidak. Cuma supaya ada dasar hukumnya, maka saya hanya ingin berpendapat atau mengomentari dari sisi hukum saja. Kasus ini kan sudah dilaporkan oleh Ahmad Dhani, ya, dengan pasal, saya baca di berita, ya, atau mendengar informasi, dengan pasal 27A Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Apa itu pasal 27A? Nah, pasal 27A ini, ya, itu mengatur tentang larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, ya, melalui informasi elektronik. Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76, salah satunya pasalnya. Tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Jadi yang dapat dikenakan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE ini, yaitu mereka melalui media sosial. Kalau secara elektronik itu berarti melalui media sosial, ya, ia menuduh seseorang melakukan sesuatu, tuduhannya itu supaya diketahui oleh umum. Nah, itu yang dapat dikenakan perbuatannya. Sekarang kembali kepada kontennya Lita Gading, psikolog. Kalau saya amati, ya, kontennya Lita Gading ini saya kategorikan sebagai pendapat, ya, pendapat dari Lita Gading. Ini secara hukum, ya, saya tidak berbicara secara pantas atau tidak, ya, saya tidak berbicara itu, tapi saya bicara hukum. Lita Gading kalau saya amati, ia mengemukakan pendapatnya sebagai seorang psikolog. Bagaimana kasus itu, bagaimana Ahmad Dhani, Mulan, bagaimana Maya Estianti, kan itu. Lalu ia menyampaikan pendapatnya, ya. Pendapat-pendapat yang ia sampaikan itu, kalau menurut saya, itu bukan tuduhan, melainkan pendapat. Dilaporkan di Polda Metro Jaya, katanya dilaporkannya terkait dengan kalau saya melihat dari videonya, menyampaikan bahwa yang dilaporkan adalah tentang
perundungan ataupun tentang pembunuhan terhadap anak dan Undang-Undang ITE. Kalau tidak ada tuduhan terhadap pelapor atau yang disebut korban, ya, maka tidak bisa orang tersebut dikenakan pasal 27A. Karena unsurnya harus menuduh, dan tuduhan itu harus diketahui publik. Kalau Ahmad Dhani kan mengatakan ini melindungi anak, ya bukan ke orang tuanya, bukan. Nah, berarti tuduhan apa yang dilakukan, yang disampaikan Lita Gading terhadap, kalau saya amati, kalau tuduhan terhadap itu tidak ada, itu hanya pendapat, ya. Nah, pendapat tidak bisa dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Lebih lanjut, Tony RM pun menanggapi pula tentang pokok perkara yang dipersoalkan oleh Ahmad Dhani, di mana seperti diketahui, poin penting dari laporan Dhani adalah langkah Lita Gading yang diduga menyematkan potret serta nama lengkap Esa dalam konten unggahannya. Ya, hal itulah yang benar-benar membakar habis emosi Ahmad Dhani hingga membuatnya mengambil langkah tegas seperti sekarang ini. Lantas, bagaimana pandangan hukum Tony RM terkait hal itu? Ya, sebenarnya bukan masalah mengupload foto anak atau disebutkan namanya. Ya. Banyak netizen atau pegiat medsos juga mengupload foto anaknya berprestasi, anaknya lagi nyanyi, lagi ikut audisi, sering diupload, bahkan videonya juga kan, bahkan disebut namanya, alamatnya. Nggak ada masalah kan kalau mengupload foto dan menyebut nama anak. Yang jadi masalah itu tadi, kita dalam mempermasalahkan orang itu kan harus dicari dulu pasal yang mau dilaporkan itu pasal apa, lalu kontennya itu memenuhi tidak unsur pidananya, kan begitu. Nah, jadi kalau Ahmad Dhani mempersoalkan foto anaknya diupload dan namanya disebut, ya harusnya mencari pasal yang cocok untuk itu, yang larangan mengupload foto anaknya, yang melarang mengupload foto anak dan menyebut nama lengkapnya itu. Harusnya cari pasalnya. Jika yang dilaporkan tetap menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, ya tetap tidak masuk. Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan. Dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi kalau tidak terima terhadap foto anaknya yang diupload dan disebut namanya, ya, harusnya itu dicari pasalnya. Sampai saat ini tidak ada pasal yang mengatur larangan mengupload foto maupun menyebut nama, kecuali diupload fotonya, disebut namanya, kemudian captionnya atau keterangannya atau videonya itu menuduh. Tetap kembali lagi kepada unsur pidana pasal 27A, harus ada tuduhan. Jadi kalau mengupload foto saja kemudian disebut namanya kemudian tidak ada tuduhan, ya, pada poinnya itu tuduhan, itu tidak bisa diterapkan kalau hanya mempersoalkan, ya, foto diupload dan sebut namanya. Tetap harus ada tuduhan. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman, ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Terlepas dari pandangan hukum Tony RM, kisah perseteruan antara Ahmad Dhani dan Lita Gading memang telah memasuki babak yang baru,
pasca sang psikolog resmi menunjuk kuasa hukum. Apalagi dalam konferensi yang mereka gelar kemarin, pihak kuasa hukum Lita Gading pun tak lupa untuk mengemparkan sedikit sentilan terhadap pihak Ahmad Dhani. Sejatinya, aksi pihak Lita Gading pun bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini pihak Dhani berulang kali mengutarakan pernyataan yang menggemparkan. Mulai dari mempertanyakan kompetensi Lita, hingga menudingnya sengaja mendompleng kasus ini demi mencari popularitas. Lantas, seperti apa tanggapan Ailu Bisa ku sahabat Ahmad Dhani? Saya pikir ini langkah yang tepat, langkah yang bagus yang diambil oleh Mas Dhani. Ini langkah yang sangat tegas saya pikir dari seorang ayah untuk melindungi anaknya. Karena hari ini banyak orang-orang yang model kayak LT ini yang ingin pansos aja, yang ingin terkenal, ingin ngetop dari urusan atau masalah orang lain, khususnya masalah-masalah public figure ya, masalah-masalah artis. Beliau seperti orang ini tuh banyak saat ini gitu loh. Jadi artinya ini memberikan pelajaran juga bagi siapapun orang ya, siapapun orang di sana, mau dia influencer kek, mau selebgram, mau artis, public figure, jangan pernah sekali-sekali mencampuri urusan orang lain, apalagi sampai berkomentar, bahkan sampai nyinyir dan lain sebagainya mengaitkan kepada anak-anak, itu sangat tidak boleh. Jadi ini ada sanksi hukumnya. Jadi saya pikir yang dilakukan Mas Dhani itu sudah sangat tepat, melaporkan saudari LT ini ke Polda Metro Jaya gitu loh. Klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk laporan. Nah ini yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ini sebetulnya psikiater atau buzzer. Itu yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Kalau dibilang edukasi, edukasinya di kalimat yang mana dia mengedukasi tersebut? Kan itu menjadi pertanyaan. Jadi bukan karena apalagi pansos, klien kami lebih dahulu terkenal, sudah terkenal duluan. Makanya beliau sering ngajar di PT IKA, beliau sering ngajar di BNN, bisa dicek kok, ada track recordnya. Apa yang saat ini harus terjadi memang masih berkaitan erat dengan dua konten media sosial unggahan Ahmad Dhani. Ya, walau Dhani secara tegas mengatakan kalau aksi itu adalah bentuk perlawanannya terhadap serangan warganet, tidak dapat dipungkiri bahwa pasca video itu tiba di jagat maya, laju cibiran ke arah sang buah hati berkembang semakin deras. Sampai-sampai polemik itu kini berbuntut liar hingga menyeret nama pihak luar. Seperti psikolog Lita Gading contohnya. Lantas, bagaimanakah orang-orang terdekat Ahmad Dhani menyikapi unggahannya tersebut? Benarkah hingga detik ini mereka masih yakin bila ini memang langkah terbaik? Saya pikir ini yang ditampilkan Mas Dhani ini sudah pas. Pasnya di mana? Ini kan masyarakat dari dulu nggak pernah tahu nih kalau terkait tuduhan kepada Mas Dhani melakukan KDRT itu sejauh ini sampai saat ini kan tidak pernah terpublikasikan bahwa KDRT itu tidak terbukti kan. Nah ini saya pikir informasi yang bagus dari Mas Ahmad Dhani sehingga ke depan ketika ada orang mengatakan Mas Dhani sosok ayah suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata semua itu hanya omong kosong, hanya pepesan kosong. Jadi
itu sudah dibuktikan dengan adanya SP3 dari pihak kepolisian. Jadi secara hukum saya sampaikan bahwa diinformasikannya Mas Dhani, diuploadnya SP3 itu membuktikan beliau tidak bersalah dari sisi KDRT. Jadi ke depan masyarakat, netizen ya atau orang-orang yang nyinyir jangan lagi coba-coba berani menyindir-nyindir soal sosok Mas Dhani yang KDRT, karena itu sudah dia buktikan di media kemarin, dia sebar bahwasanya dia membuktikan diri tidak bersalah. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang mungkin ingin diklarifikasi oleh Mas Dhani supaya apa? Saya menduga bahwa supaya polemik ini tidak berkembang sebenarnya, bahwa ya udahlah ya kan masalah ya yang ada dalam podcast Mbak Maya setelah mereka bercerai ya kan sudah ditunjukkan kepada publik, dan juga mungkin beberapa hal lain. Artinya kan kalau kita lihat ya kan Mbak Maya podcastnya selalu bertemakan tentang masalah hal-hal yang sifatnya yang diundang korban-korban tanda kutip ya, korban-korban wanita-wanita yang diselingkuhi lah seperti itu kan. Jadi beliau mempunyai tema sendiri tentang masalah itu, dan konotasinya ya itu secara tidak langsung kan menyerang kepada seorang Mas Dhani ya kan. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada saya bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan.